Allah memang sengaja menunjuk iblis sebagai skenario sebagai pemeran antagonis gitu kan? Apakah bagaimana itu? Kemudian beranak cucu, kemudian kan akan masuk surga semua gitu kalau seandainya iblis bersujud gitu mungkin ya permainannya kan. Tapi kalau misalnya karena iblis nggak bersujud ya udah akhirnya ya Berarti anak cucu neraka Adam buat siapa gitu. gitu kan. Neraka ini buat siapa? Nah, berarti kalau gitu jangan-jangan neraka nggak diciptain kali ya. Iya bisa jadi gitu kan, soalnya kan gara-gara iblis nggak sujud diciptain neraka gitu ya. Iya gitu. Cuman intinya gini lah, Ben. Apakah iblis mengetahui neraka? Enggak, intinya gini kan, kalau gue dengar dari wayang atau yang gue baca juga dari maksudnya dari apa yang gue tahu aja lah gitu kan, dari apa yang pernah gue dengar, dari apa yang pernah gue lihat bahwa iblis itu sebenarnya dia demi katanya gitu kan, demi menjaga kesucianmu ya Allah gitulah kalau tidak salah gitu ya, maka aku akan menggoda anak cucu Adam, dan siapa saja yang mereka lolos dari godaan-godaanku maka dia layak di sisimu gitulah kalau tidak salah gitu ya. Makanya mungkin tujuannya iblis juga menggoda itu ya itu gitu. Toh iblis, apakah iblis berani sama Allah? Enggak berani. Sama Rasulullah aja enggak berani dia gitu kan. Dia cuman berani itu ya memang sih dia nggak sujud kepada Adam juga memang bentuk pembangkangan kepada Allah kok diperintah Allah gitu. Cuman mungkin maksudnya iblis ya oke, tapi jangan itulah. Kayak kita ibaratnya gini, taat sama orang tua gitu kan. Ketika orang tua nyuruh gini gitu, ya oke gitu. Tapi kalau sudah melanggar gitu kan, ya nggak mungkin lah gitu kan. Oke lah Bah, oke lah Mi gitu kan. Suruh saya apapun tapi jangan bagian itu melanggar aturan misalnya gitu kan. Maka kita otomatis membangkang kan gitu. Nah kalau iblis kan beda, misalkan mana ada Allah melanggar nyuruh iblis melakukan hal yang salah gitu kan. Ya memang, cuman ini ibaratnya kan seperti itu gitu. Mungkin iblis juga dia salahnya itu karena kenapa dia memiliki aturan itu di dirinya sendiri gitu kan, bahwa dia nggak mungkin bersujud kepada yang baru kan gitu kan. Seperti itu. Terus kemudian pelajarannya apa? Kan sebenarnya gini lah, pelajaran yang paling kuatnya teman-teman, ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam itu mencontohkan di hari ini, jangan sampai kita merasa bahwa kita ini sudah berpengetahuan tinggi terus kemudian kita menghujat kepada orang yang berpengetahuan rendah gitu kan. Terus kemudian juga jangan ketika gitu, terus jangan juga merasa bahwa gua lebih senang misalnya mentang-mentang lu udah jadi ulama katakanlah atau udah jadi kiai gitu kan. Ketika ada seorang anak muda yang memiliki pemikiran yang baru, padahal pemikiran itu benar-benar balance dengan keadaan masyarakat, dianggap salah dan disesat-sesatkan. Nah itu juga kan salah satu sifat iblis gitu kan, merasa dirinya paling benar, padahal mana tahu memang itu juga benar gitu kan. Kalau memang dua-duanya benar, kenapa yang satu harus disalahkan kan, seperti itu gitu kan. Kan kadang-kadang zaman sekarang juga ada orang yang mentang-mentang dia udah banyak hafal ini hafal itu gitu, ketika ada orang yang memiliki analisa yang benar-benar padahal gitu ya analisanya itu benar-benar balance gitu dengan keadaan kehidupan masyarakat gitu kan, tapi disalahkan gitu kan hanya karena ibaratnya pendapatnya itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya gitu kan, padahal sebenarnya tidak sesuai. Barangkali memang kalau kayak tadi, bukan kayak tadi maksudnya gini, tidak sesuai itu barangkali ya mungkin dia selama ini tidak menemukan gitu kan, bukan artinya mungkin itu salah kan gitu kan. Intinya gini lah, kita tuh jangan pernah gengsi walaupun kita udah tahu banyak hal, jangan pernah gengsi menerima pendapat atau ilmu baru dari orang yang baru gitu. Karena apa? Karena Allah sendiri juga kan ilmu itu kan dititipkan ke orang itu nggak ke satu orang kan, seperti itu gitu kan, dibagi-bagikan gitu kan. Kayak misalnya ini ahlinya di sini, ini ahlinya di sini, kan nggak masalah gitu kan. Itulah karena kita ini makhluk sosial gitu. Artinya makhluk sosial berarti kan kita satu sama lain itu terhubung kan, begitu kan. Bisa saling mengingatkan apa segala macam kan, seperti itu gitu kan ya. Sama halnya kayak ini dalam bidang pertanian, misalkan memelak padi, yang ini menanam kacang gitu kan. Nah gitu kan sama-sama saling membutuhkan. Nah makanya saling tukar menukar. Nah sama halnya ilmu ini ahlinya di bidang ini, ilmu ini, yang ini, maka berkomunikasi gitu kan, saling memberitahu gitu kan. Sama kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, Kak, tadi saya pernah ngobrol sama teman. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya saya juga lupa. Cuman arah obrolannya itu tiba-tiba ke beras loh, ke beras sama nasi gitu. Terus saya bilang gini,
kayaknya kalau dipikir-pikir ya sama kayak hari ini juga orang tuh baru taunya itu beras, nasi gitu kan. Ya kan? Dan orang yang berbicara di atas panggung itu dia berbicara soal petani, tapi yang diomongin cuma nasi sama beras gitu kan. Padahal kalau patokannya misalnya, kalau misalnya obrolannya atau penyampaiannya cuma nasi sama beras, nggak usah jadi petani. Dan orang kalau misalnya dikasih penjelasan tentang beras dan nasi, dia nggak akan bisa jadi petani tuh. Iya. Jadi kalau misalnya orang menginginkan orang lain menjadi petani, dia harus bisa menjelaskan bagaimana dari mulai beras, dari mulai nasi itu bagaimana sampai kepada nanam padinya tuh. Itu harus dijelaskan semua gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang hari ini misal gitu kan, dia udah tahu tentang beras, dia udah tahu tentang nasi gitu kan. Kemudian dia juga tahu tentang padi gitu kan. Nah, ngerasa itu tuh beratnya cukup gitu kan untuk menjadikan bimbingan bagi masyarakat ketika ada orang yang menyampaikan dari mulai beras sampai kepada dari mulai nasi sampai kepada beras sampai kepada padi dan sampai kepada proses menjadi padinya itu dia jelaskan kan gitu kan, sampai katakanlah belum nyampe ke bagi siapa yang menumbuhkan padi gitu kan, belum nyampe ke sana aja misalnya udah ada yang menyalahkan gitu kan, wah itu bahaya tuh, awas itu nanti apa segala macam. Nah, jadi ketika orang itu ibaratnya julid kayak atau misalnya tidak mau menerima kayak pendapat itu, padahal pendapat itu benar gitu kan. Kalau misalnya masyarakat ingin jadi petani, maka dia jangan dikasih tahu tentang beras, tentang nasi, beras dan padi gitu. Tapi dia juga kalau ingin jadi petani ya harus tahu semuanya gitu kan. Tentang nasi yang enak, bagaimana berasnya, beras yang bagus, bagaimana padinya, padi yang bagus, bagaimana ngerawat bagaimana cara bertaninya kan gitu kan. Terus kemudian dijelasin lah itu semua dan sampailah kepada nanamnya dan sampailah kepada setelah ditanam bagaimana tumbuhnya gitu kan. Nah, itulah rahasia gitu kan. Karena apa? Karena yang menumbuhkan itu kan Allah gitu kan ya. Nah, barulah gitu kan. Jangan ibaratnya baru dari nasi ke beras ke padi udah langsung rahasia Allah gitu kan. Padahal sebenarnya masih ada yang dilewat gitu. Artinya yang dilewat itu ya terus nyangkulnya rahasia Allah emang gitu kan. Terus kemudian nanam padinya memang rahasia Allah gitu kan. Terus kemudian memupuk padinya, terus membersihkan sawahnya dari rumput-rumput liarnya, emang itu rahasia Allah kan tidak. Yang rahasia Allah itu adalah bagaimana setelah segala upaya yang kita lakukan dan kemudian menghasilkan panen yang sangat baik, beras yang sangat baik dan nasi yang sangat enak. Nah, itu rahasia Allah gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah, sekarang yang terjadi di kita ini bukan di kita ya. Sekarang yang bukan sekarang yang terjadi sih. Ya tapi boleh juga dibilang sekarang yang terjadi itu orang berbicara di atas panggung kayaknya apapun itu tentang agama kayak tentang kalau bicara tentang agama semuanya adalah agama kalau menurut saya ya. Maksudnya misalnya berbicara tentang politik, berbicara tentang apapun itu kayak seolah-olah dia bicaranya tentang nasi, beras sama padi gitu. Nggak sampai itu ke akarnya gitu kan. Ke akar padinya itu nggak sampai gitu kan. Apalagi ke pohonnya, apalagi ke ngerawatnya, apalagi nyangkulnya. Pokoknya proses itu banyak banget proses yang dilewatkan tiba-tiba langsung kepada Allah. Nah, hal ini kan menjadikan orang itu ibaratnya jadi tidak kafah pengetahuan pertaniannya gitu loh. Iya. Maka tidak akan bisa orang itu jadi petani gitu kan. Cuman bisa jadi pedagang beras kayaknya tuh. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita perhatiin dengan kita ibaratnya suka ngebahas hal-hal yang seolah-olah orang lain tuh nggak pernah gitu ngebahas yang kayak gitu. Maka mungkin saja di luar sana orang berpikir ngapain sih lu ngebahas tentang kayak gituan, kayaknya nggak penting banget. Menurut gua sih ya mungkin sekarang nggak penting, mana tahu besok penting gitu kan. Mana tahu kedepannya ini penting gitu kan. Kenapa? Karena kalau misalnya orang ya udah kalau udah bisa makan, udah bisa beli beras, lu ngapain tinggal lu cari duit buat belinya? Ya kalau duit masih berlaku gitu kan. Bayangkan kalau misalnya duit nggak berlaku, nah kan nggak ada kalau orang ingin nasi misalnya nggak bisa beli beras, nggak ada lagi orang jual beras misalnya. Kalau orang pengen nasi harus jadi petani misalnya gitu kan. Jadi syaratnya seperti itu misalnya kan. Maka ya orang itu harus tahu ilmunya gitu. Nah, kalau misalnya tarik kepada ilmu agama juga gue berpikirnya kayaknya begitu Ben gitu loh. Kalau lu pengen Islam ya lu harus tahu semuanya gitu loh. Semuanya itu semua yang kiranya lu mampu ketahui gitu loh. Gitu loh. Nah, kalau misalnya orang pengen jadi petani, ya lu harus tahu gitu loh. Kualitas beras yang baik itu di mana? Ya nasinya enak gitu. Bagaimana cara menghasilkan kualitas kan ciri kualitas beras yang baik adalah nasinya enak. Bagaimana menghasilkan beras yang baik? Harus padinya
pupuk apa namanya yang bagus gitu kan. Bagaimana menghasilkan padi yang bagus? Kan itu terus ke sana sampailah ke akarnya gitu kan. Sampai ke nanam, setelah nanam barulah kita berbicara tentang rahasia Allah soal menumbuhkannya. Kan kita nggak narik-narik daun padi biar jadi tinggi terus narik-narik kan enggak kan gitu. Nah, itu sekarang yang terjadi kayaknya begitu tuh Ben. Kalau gue perhatiin gue gitu. Jadi bisa dibilang aku sudah cukup dengan pengetahuan ini gitu kan, ada yang mengatakan yang begitu, padahal kan pengetahuan atau dikatakan ilmu gitu kan yang sekarang ada di kita gitu kan, di orang lain siapapun itu kan seluruh manusia kan masing-masing ada gitu kan, walaupun sedikit pengetahuan. Nah kan sedikit gitu kan, walaupun banyak juga kan pengetahuan atau dikatakan ilmu itu kan ilmu Allah juga kan. Ilmu Allah kalau ditulis dengan air lautan itu kan itu tidak akan cukup saking banyaknya gitu kan. Lagi sekarang pula kamu gini, merasa cukup ilmu itu banyak gitu kan, nggak lagi pernah pula kan habis. gini Ben, kan kata Allah, gue jadi lupa ya, maksudnya gini, kenapa kita pembahasannya jadi kesini gitu kan, dari iblis tadi itu karena kita sebenarnya ini kan obrolan kita dari awal juga sebenarnya yang ngelantur juga sih. Artinya ngelantur itu artinya kita ngobrolnya kemana-mana gitu kan. Oke, misalnya tidak sistematis atau misalnya tidak tidak konduktif lah, atau apa sih, tidak induktif atau deduktif apalah gitu kan ya. Ya intinya kita tuh ngebahas apapun, kayak misalnya kayak tadi ngebahas tentang bagaimana iblis, kenapa dia menjadi apa ya, mau jadi peran antagonis apa segala macam. Apakah iblis kalau gitu disiksa atau tidak, itu urusan Allah gitu. Iya. Tapi kan ayat jelas, misalnya ada jelas kok, misalnya kok jadi ayat jelas. Kok ada jelas misalnya kan dalam Al-Quran bahwa iblis bakal disiksa di neraka segala macam. Sampai ada orang yang mencontohkan kan gitu kan, tanah dilempar ke muka sakit, padahal muka kita juga terbuat dari tanah gitu kan. Ya iblis juga disiksa di neraka panas gitu kan. Ya itu riwayatnya begitu gitu kan. Itu pencontohannya aja memang seperti itu. Nah terus apakah iblis masuk neraka, itu rahasia Allah gitu kan. Tapi kan ada dalam Al-Quran. Ya udah, kalau memang ada dalam Al-Quran ya udah terima aja memang iblis masuk neraka kan begitu. Jadi nggak usah diperdebatkan. Nah terus kemudian intinya gini lah, kalau udah lari ke Al-Quran, kalau memang itu udah nggak perlu diperdebatkan ya udah nggak usah diperdebatkan. Cuman kan di sini kita ke Al-Quran ya. Nah cuman di sini kan kita berbicaranya itu bahwa apa salahnya kita ngobrolin soal itu gitu loh. Iya. Soal iblis gitu kan. Kenapa nggak mau apa? Apakah Allah memang sengaja menunjuk iblis sebagai skenario apa ya, sebagai pemeran antagonis gitu kan? Apakah bagaimana? Itu udah, itu urusan Allah kan kayak gitu. Cuman kan kita nggak ada salahnya gitu kalau misalnya ngobrol ke situ. Kenapa? Karena gue gini ya, pegangannya gini lah. Bukan pegangannya, rujukannya gini. Allah mengatakan kan masuklah ke dalam Islam secara kafah gitu. Artinya kalau misalnya kalau kau ingin jadi petani, jadilah petani secara kafah gitu loh. Nah sekarang orang itu suruh jadi petani, tapi nggak pernah dijelasin bagaimana cara jadi petani. Dia cuma jelasin nasi enak, beras bagus, sama padi bagus. Ya kan? Nggak ngejelasin tuh bagaimana cara menghasilkan padi yang bagus supaya dapat beras yang bagus jadi nasi yang enak, kan enggak gitu loh. Kayaknya kayak gitu tuh. Kenapa? Karena ya coba aja kita perhatiin gitu lah. Gitu loh. Dan kita di dalam memperhatikan dan menganalisis sesuatu itu, kita harus menghilangkan cinta dan kebencian gitu. Kenapa? Biar akurat. Kalau misalnya ada cinta, biasanya ya udah salah aja dianggap benar. Kalau misalnya ada kebencian, benar dianggap salah. Itu yang terjadi gitu kan. Nah, seperti di wayang aja gue pernah dengar kan Haji Bahasep Sunandar. Nah, di wayang Bahasep Sunandar juga mengatakan, kalau sudah ada kebencian di dalam hati, maka kebenaran pun terdengar dan terlihat salah. Kalau sudah ada cinta di dalam hati, maka kesalahan pun terlihat benar gitu kan. Terdengar dan terlihat benar kan, seperti itu. Nah, itu tuh kan benar memang seperti itu kan, kenyataannya memang begitu kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman, gue di sini ngobrol itu sama Beben, bukan gue tahu, tentu saja gue juga nggak begitu tahu banget. Cuman ya kami itu tipikal orang yang segala sesuatu tuh ingin ada yang memberitahu atau ingin nambah aja gitu pengetahuannya ya teman-teman gitu kan. Makanya kalau ada teman-teman yang tahu ya kasih tahu aja gitu kan. Dan ini perkara ini bukan perkara main-main gitu kan. Dan apa ya, saya bukan untuk apakah karena hal ini jadi mengurangi keimanan saya, tentu saja enggak, sama sekali enggak gitu. Malah saya dengan setiap kali saya berpikir dan ngobrol tentang hal kayak gini, malah keimanan kami jadi bertambah luar biasa gitu kan. Artinya semakin kuat keimanan kami gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Nah jadi kembali lagi kepada tadi itu semua juga, pertama ya iblis kok dia tahu gitu kan bahwa Adam bakal beranak cucu. Dari mana dia tahu gitu kan? Atau
dia rujukan kepada Allah untuk berjanji menggoda anak cucu Adam itu, atau setelah mungkin Nabi Adam diusir dari surga gitu kan, ataukah ayat itu memang mengatakan khalifah di situ tuh adalah beranak pinak gitu loh, bukan pemimpin gitu kan kayak gitu. Nah, apakah iblis itu kan tahu ada surga ada neraka gitu kan? Nah, ada surga berarti kan surga itu suruh kenikmatan, berarti bagi orang-orang yang taat kepada Allah, dan neraka berarti kan bagi orang-orang yang. Nah, kalau misalkan gak ada yang menggoda, siapa ya akan memasuki neraka gitu kan? Kalau gak ada yang membangkang. Nah, terus gimana agar orang itu membangkang? Nah, dia menjadi penggodanya gitu kan, jadi antagonisnya. Yang jadi pertanyaannya, apakah iblis jadi masuk neraka apa enggak? Ya, itu rahasia Allah. Kalau memang kan ada Al-Quran yang menjelaskan iblis masuk neraka. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kamu sampai mendalam menafsirkan Al-Quran gitu kan? Karena Al-Quran tidak cukup dengan membaca, mengetahui artinya, gini, terus mantek, nahwu, sorofnya, iya, kan, kamu gak tahu, bisa-bisa jadi gitu betul, kan. Yang takutnya bukan Al-Quran yang salah, karena Al-Quran gak mungkin salah. Takutnya kita yang menjelaskan Al-Quran yang salah. Gitu, kan sebenarnya gini, ayat Al-Quran itu ada yang sifatnya itu letter luck gitu, artinya definisinya gitu ya udah gitu. Iya, tapi ada gitu juga kan. yang sifatnya memang pokoknya ada lah level-levelnya itu, artinya Al-Quran itu ada yang bisa diartikan begitu ya udah begitu, ada juga yang memang membutuhkan penggalian yang cukup dalam tuh Ben, kayak gitu ya. Iya, karena kalau Al-Quran itu kan ya bisa dikatakan gitu kan syair gitu kan, syair yang apa istimewa gitu kan. Kan pada zaman dulu orang Arab itu kan ahli syair gitu kan, setelah turunnya ayat Al-Quran dia gak bisa ngalahin itu karena paling apa gitu kan. Karena dalam Al-Quran, jangankan dalam Al-Quran, dalam hadis saja gitu kan, satu kalimatnya ini tapi kok artinya gitu gak apa ini artinya. Nah, ulama menggantikan dengan kata wakilah gitu kan, atau ingin apa sih sebenarnya kalimat ini artinya, maka para pengarang kitab itu kan diganti dengan kalimat ini karena dia mengetahui dengan susunan gitu kan, susunan kalimat, atau dia kalau misalkan dia membayangkan alur cerita begini, mungkin mana ini begini gitu kan, tapi kan ujungnya juga wallahu a'lam gitu kan, dia mengatakan saking sulitnya memahami gitu kan. Nah, apalagi dalam Al-Quran gitu kan, kalimatnya ini apa gitu artinya gitu kan, mungkin kata kalimat ini artinya kayak gini maka diganti dengan kalimat lain gitu kan, tapi kan itu gak tahu gitu kan benar enggaknya gitu kan. Makanya dalam tafsiran Al-Qurannya memang benar gitu kan, tapi kan tafsirannya kan tetap aja ujungnya wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya gitu. Gini lah, kalau berbicara ke sana tuh sama aja kayak orang mengatakan sumbernya sama gitu kan, teorinya sama gitu kan, tapi pendapatnya berbeda-beda kan. Orang memang begitu gitu kan. Iya gitu. Nah, intinya bahwa apapun yang kita sampaikan di sini ya buat teman-teman generasi baru gitu kan, ya kalian jawab aja lah gitu pertanyaan-pertanyaan kami gitu, dan pendapat-pendapat kami yang kalau memang cukup bisa menggugah pikiran kalian, ya ayo kita sama-sama mencari apa ya, dari waktu ke waktu itu kita mendewasakan diri gitu, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin mendalam itu akan membuat kita semakin dewasa di dalam berpikir gitu. Efeknya adalah kita menjadi orang yang kritis gitu. Kalau orang yang sudah berpemikiran kritis itu bagus gitu bagi dirinya maupun lingkungannya. Sebenarnya kan seperti itu teman-teman ya gitu. Tapi kan ini hal-hal kayak gitu loh kayaknya nggak penting banget, yang penting lo taat aja udah kepada Allah gitu. Lagi kita mau taat kepada Allah juga gimana taatnya, itu kan harus ada ilmunya yang benar kan kayak gitu kan. Gak taat asal taat kan seperti itu gitu kan. Nah, kalau memang itu misalnya tapi itu nggak penting gitu kan. Kalau memang nggak penting lah, terus kenapa nuntut ilmu itu wajib kan gitu. Berarti kan itu penting gitu kan kayak gitu. Nah, karena kita karena kita di sini juga niatnya kan nuntut ilmu gitu. Berarti kita menjalankan kewajiban kan seperti itu ya teman-teman gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman di sana kalau yang memang punya pendapat yang berbeda dengan kami atau memiliki pertanyaan yang sama, ayo kita sama-sama cari gitu kan jawaban-jawaban itu gitu kan. Intinya yang penting peringatan dari gue selalu bahwa jangan sampai kita keluar dari rukun Islam dan rukun iman kan seperti itu gitu ya teman-teman. Apalagi Ben, kita harapannya dapat jawabannya dari luar sana, dari komentar teman-teman, atau ya apapun itu, yang pasti kita di sini ngebahas segala sesuatu tuh ingin menambah ilmu pengetahuan gitu kan. Bahasa sederhananya gitu. Kayak gitu lah, ingin memperdalam
ilmu pengetahuan gitu kan. Mau ke belakang, ke depan, cara kita melihat sesuatu itu, atau ke kiri dan ke kanan cara melihat sesuatu itu, intinya niat kita adalah menambah pengetahuan, kan seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja dulu ya teman-teman yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.